Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Syifa Roida Zarhonisa. Pada video kali ini aku berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah jurnal bisnis pada mata kuliah Dasar-Dasar Bisnis yang diampu oleh Bu Ucik Anna Fardila. Oke, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Cekidot. Oke, di sini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Determinan dari Biaya Kesulitan Keuangan di UKM. Adanya kesulitan keuangan di UKM memang merugikan banyak pihak, di mana faktor-faktor yang mempengaruhinya akan dibahas pada jurnal ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk menganalisis elemen keuangan yang membentuk proses menuju atau menghindari kegagalan keuangan. Dalam studi ini pula, peneliti berkonsentrasi pada financial distress dengan anggapan bahwa itu adalah alasan utama yang menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian sampel terhadap 5 negara UE atau Uni Eropa, yakni Prancis, Jerman, Italia, Swedia, dan Britania Raya. Peneliti mengusulkan model teoritis yang berpendapat bahwa biaya kesulitan keuangan yang diharapkan dalam UKM dihasilkan dari interaksi kemungkinan kesulitan keuangan dan besarnya konsekuensi yang ditanggung setiap kali kegagalan keuangan terjadi. Bukti empiris dari 5 negara Eropa, di mana undang-undang kepailitan mewakili tradisi kelembagaan yang berlaku, mendukung model ini. Dalam penelitian kali ini, landasan teori yang digunakan bisa dibilang teori penelitian campuran, di mana teori yang mengacu ialah teori deskriptif atau kata lain ialah teori empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni peneliti berusaha mengamati dengan cara memberi sampel kepada objek penelitian, atau dengan kata lain metode berdasarkan pengalaman, yaitu tadi teori empiris. Seperti yang dijelaskan pada pendahuluan tadi, 5 negara UE diambil karena undang-undang kepailitan mereka mewakili tradisi kelembagaan yang diidentifikasi dalam literatur. Peneliti menetapkan tahun terakhir dalam sampel sebagai tahun 2006 untuk menghindari pengaruh gejolak keuangan global yang dimulai pada tahun 2007 yang menyebabkan krisis keuangan tahun 2008. Penting untuk mengontrol periode krisis ini ketika mempelajari kesulitan keuangan, karena tekanan resesi sangat membatasi akses ke keuangan eksternal. Tujuan dari jurnal ini ialah untuk menganalisis variabel utama yang dapat meningkatkan atau mengurangi kerugian nilai perusahaan hanya sebagai akibat dari meningkatnya kemungkinan terjadinya financial distress. Kesimpulan, pada artikel ini peneliti fokus pada determinan dari ekspektasi biaya kesulitan keuangan pada UKM, karena mereka dapat relevan dalam menginformasikan keputusan keluar, bahkan sebelum perusahaan mengajukan pailit. Peneliti menunjukkan bahwa biaya yang diharapkan dari kesulitan keuangan yang sebagian besar tidak langsung dapat diobservasi, dapat diperkirakan dengan model inovatif dengan spesifikasi yang memungkinkan interaksi yang tepat antara kemungkinan kesulitan keuangan dan biayanya ketika hal itu terjadi. Singkatnya, biaya kesulitan keuangan yang diharapkan yang diderita oleh suatu perusahaan ditentukan tidak hanya oleh kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan, tetapi juga oleh variabel-variabel yang mempengaruhi jumlah waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan selama mengalami kesulitan keuangan. Ini termasuk kapasitas mereka untuk menggunakan aset berwujud sebagai jaminan untuk mendapatkan akses ke kredit, insentif dari kreditur jangka panjang yang dijamin untuk merealisasikan nilai, kapasitas untuk memobilisasi kredit jangka pendek, terutama kredit perdagangan, untuk menggantikan bentuk pembiayaan lain yang tidak tersedia lebih lama dan struktur kepemilikan yang dapat mengurangi asimetri informasional. Oke guys, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.